Kembali lagi bersama saya, Sri Purna Mainingrum. Nah, pada video kali ini saya akan membahas kritik lagi nih. Seperti yang kita ketahui, bahwa semakin banyak kita belajar, maka semakin banyak pula ilmu yang kita dapatkan. Maka dari itu, kita tidak boleh bosan-bosan dalam belajar mengkritik karya sastra, supaya kita menjadi kritikus yang baik. Kali ini saya akan mencoba mengkritik sebuah cerpen karya Seno Gumira Adjidharma yang berjudul Sepotong Senja Untuk Pacarku. Dalam mengkritik karya tersebut, saya mencoba menggunakan teori psikoanalisis sebagai acuannya. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih teori psikoanalisis tersebut. Teori psikoanalisis. Teori ini menganggap bahwa karya sastra selalu membahas peristiwa kehidupan manusia. Manusia yang memiliki perilaku yang beragam dipengaruhi oleh kondisi psikologis seseorang yang akan mempengaruhi kehidupannya. Secara langsung, karya sastra adalah bentuk dari jiwa dan pemikiran pengarang yang berada dalam kondisi setengah sadar. Para pakar psikologis yang terkenal dalam pendekatan teori ini adalah Jung, Adler, Freud, dan Brill, memberikan banyak kontribusi terhadap teori ini. Teori ini biasanya terbagi dalam 3 aspek, yaitu ID, ego, dan superego. ID adalah naluri makhluk hidup dalam rangka mempertahankan eksistensinya di muka bumi. Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab dalam menangani sebuah realitas atau memuaskan keinginan ID dengan cara yang realitas. Sedangkan superego adalah pengendalian ID dan ego yang berasal bukan dari diri sendiri, melainkan penyerapan standar aturan dan peranata dari pendidikan orang tua dan lingkungan sekitar. Selanjutnya, saya akan membacakan sinopsis dari cerpen Sepotong Senja Untuk Pacarku karya Seno Gumira Adjidharma ini. Cerpen karya Seno Gumira Adjidharma ini menceritakan sebuah kisah kerinduan seorang lelaki terhadap kekasihnya yang bernama Alina. Ia ingin menyampaikan perasaan rindunya melalui sebuah surat dan sepotong senja yang diambilnya dari sebuah pantai. Ia ingin memberikan sesuatu yang spesial buat kekasihnya. Bukan sekedar kata-kata cinta, namun sebuah senja yang telah menenteramkan dirinya, dan dia juga ingin melampiaskan kerinduannya melalui rasa yang ia dapatkan dari ketenangan senja itu. Dalam suratnya, ia bercerita bagaimana kesulitan dan lika-liku di mana dia harus berusaha keras lari dari kejaran polisi yang hendak menangkapnya karena telah mengambil senja itu dari pantai. Ia bahkan berhasil mendapatkan senja lain dari tempat lain yang ditemuinya selama masa pelariannya dan menempelkan senja lain itu di pantai tempat ia telah memotong senja tadi, sehingga pantai itu kembali memiliki senja walau bukan senja yang asli. Sementara senja yang asli diberikannya untuk sang kekasih, Alina, dalam amplop surat yang ia kirimkan lewat pos. Setelah kita mendengarkan sinopsis dari cerpen tersebut, selanjutnya saya akan membacakan hasil kritik yang saya dapatkan menggunakan pendekatan teori psikoanalisisnya. Nah, cerpen ini merupakan kisah atau peristiwa kehidupan manusia. Manusia yang memiliki perilaku beragam yang dipengaruhi oleh kondisi psikologis seseorang dalam menjalani kehidupannya. Bila kita membaca biografi dari penulisnya, tampak secara kultur pemikiran sang tokoh, aku, dalam cerpen ini memiliki jiwa yang sama dengan sang penulis, seseorang yang bebas dalam mengungkapkan fantasi hidupnya. Cerpen ini bercerita tentang cinta, bagaimana seseorang yang sedang jatuh cinta ingin mengungkapkan kerinduan pada sang kekasih yang jauh entah di mana. Keberadaan sang kekasih hanya diketahui melalui penuturan singkat tokoh
Aku, yang di keseluruhan ceritanya tidak menceritakan apa-apa tentang kekasihnya, Alina, kecuali kalau Alina itu seseorang yang manis, tidak lebih dari itu. Seluruh cerita dalam cerpen ini hanya fantasi dari tokoh aku yang terlalu lebay dalam mengungkapkan sesuatu. Perasaan cinta misalnya. Seseorang yang begitu rindu dengan sang kekasih, namun tidak mampu untuk mengungkapkan perasaan rindu itu kecuali dengan fantasi kejar-kejaran dengan polisi, seperti seseorang jagoan dalam film-film action. Jauh dari perasaan romantisme dan hasrat untuk bertemu, memeluk atau mencium sang kekasih. Kisah sepotong senja yang digambarkan seperti sebuah gambar besar yang kemudian bisa dipotong dan dikantongi tidak tampak relevansi dengan bentuk kerinduan pada umumnya. Keindahan senja hanya dapat dirasakan oleh hati dan perasaan orang yang melihatnya, bukan menggambarkan sesuatu hubungan antara dua orang. Karena ketentraman itu hanya terasa untuk diri sendiri. Karena perasaan tentram itu bisa berbeda-beda untuk setiap orang ya. Dalam hal ini, tokoh aku ingin memaksa perasaan yang sama dengan kekasihnya. Dalam kutip, keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu, pikirku. Cerpen ini seluruh ceritanya satu arah. Pembaca dipaksa mengikuti dan mengiyakan semua fantasi dari tokoh aku. Pembaca tidak merasa dilibatkan baik perasaan atau kejadiannya. Keseluruh cerpen ini terasa aneh dan sedikit membosankan. Mungkin hanya segitu kritik yang dapat saya sampaikan. Semoga kritik ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.